wabarakatuh. Saya Nabilatul Gisti dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan video presentasi mengenai integrasi nasional. Baik, sebelumnya, Indonesia merupakan negara yang kaya, baik kaya dalam sumber daya alamnya, kebudayaannya, maupun keberagamannya. Dengan kekayaan inilah yang akhirnya membuat negara Indonesia menjadi negara yang sangat beragam. Namun, dengan keberagaman ini, kita harus jaga, harus kita tata agar negara ini tidak hancur karena adanya perbedaan. Karena itulah diperlukannya integrasi nasional. Nah, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional merupakan usaha kita serta proses kita untuk mempersatukan segala perbedaan-perbedaan yang terdapat di suatu negara, hingga terciptalah keserasian serta keselarasan secara nasional. Jadi, integrasi nasional itu adalah usaha atau proses kita untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat di negara Indonesia ini. Yang kita ketahui kan, Indonesia memiliki beberapa macam suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, yang dimana perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Yang dimana perbedaan itu harus kita satukan, sehingga kita membentuk negara Indonesia yang rukun dan sejahtera. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa integrasi nasional itu ada, seperti faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang pertama itu faktor pendorong, yaitu adanya persamaan sejarah. Persamaan sejarah, rasa senasib dan seperjuangan pada zaman dahulu digunakan untuk kemerdekaan Indonesia. Saat ini, rasa senasib dan seperjuangan ini digunakan untuk memperkuatkan stabilitas nasional agar terciptalah persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Yang kedua yaitu adanya keinginan untuk bersatu. Indonesia merupakan yang menjemuk dan ada dalam unsur keberagaman. Meskipun begitu, perbedaan yang ada tidak menjadi alasan untuk memunculkan konflik. Justru, perbedaan tersebut memunculkan keinginan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu kesatuan yang utuh. Yang ketiga yaitu adanya ideologi nasional. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang bisa menjadi pendorong integrasi, yang dimana Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari untuk mengingat negara Indonesia merupakan negara yang multikultural, yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dari integrasi nasional. Yang pertama yaitu kurangnya toleransi antar sesama golongan. Konflik sosial merupakan salah satu hal yang harus kita hindari, yang perlu kita hindari. Karena hal tersebut dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang dimana konflik sosial sendiri dapat muncul karena kurangnya toleransi, minimnya toleransi, yang akhirnya membuat negara menjadi hancur dan integrasi nasional tidak terwujud. Yang kedua yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemanjemukan. Budaya di Indonesia sangatlah majemuk, yaitu masyarakat yang berasal dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Namun, kemanjemukan dalam budaya ini terkadang kurang dihargai oleh sekelompok masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan kebudayaan tersebut menjadi terkikis secara perlahan-lahan. Nah, sebagai generasi muda, kita sangat penting untuk menjaga integrasi nasional tersebut. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga integrasi nasional tersebut. Yang pertama yaitu menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman ini merupakan salah satu langkah awal atau langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga integrasi nasional. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini memiliki 6 agama, memiliki banyak bahasa, memiliki banyak budaya, memiliki banyak suku. Tentu keberagaman ini menjadi salah satu tantangan agar keutuhan dan persatuan tetap dijaga. Yang kedua yaitu memahami sejarah dan kebudayaan bangsa. Dengan kita memahami sejarah dan kebudayaan dari bangsa, kita akan lebih mudah menerima perbedaan sehingga rasa untuk kita menjaga persatuan itu akan lebih tinggi. Yang ketiga yaitu membangun komunikasi dengan sangat baik. Hal ini juga penting kita lakukan karena jika kita lihat beberapa perpecahan atau beberapa kasus disintegrasi itu terjadi karena adanya komunikasi yang kurang baik. Dengan kita menjaga komunikasi kita di lingkungan,
Kita akan lebih merasa menghargai satu sama lain dan bisa menerima perbedaan tersebut, sehingga komunikasi itu akan menjadi langkah awal untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan dari bangsa dan negara ini. Dan itu tadi adalah beberapa upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga integrasi nasional. Dan masih banyak hal lagi yang dapat kita lakukan, dan tentunya integrasi nasional itu adalah hal yang sangat penting. Baik, sekian dari video ini. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.